Baik Bapak Ibu, seperti hari ini ya, kita kan ada kajian relatif baik, salah satunya 7 jurus hebat. Nanti kita akan membahas dua jurus BK hebat, di mana yang tadi kita pertama tadi sudah melakukan yang namanya jalin koneksi. Yang kedua nanti kita akan ada, yang pertama kita kenali potensi, yang kedua kita nanti akan ada yang namanya jalin koneksi. Nah, tadi kan saya sudah ngomongin masalah konsepnya gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang sudah saya lakukan sebagai mungkin gambaran Bapak Ibu semuanya. Ketika nanti akan melakukan. Nah, di sini kenapa kok kita pakai yang jurus satu tadi ya, karena memang keadaan sekolah kita kan sekolah yang berbasis untuk ada asramanya. Jadi harapannya dengan kita mengenal keadaan sampai kita akan lebih mudah untuk mengenali mereka. Jadi intervensi apa yang bisa dilakukan itu udah tepat guna seperti itu. Kemudian di sini saya menggambarkan tujuannya bagi murid itu ada dua. Tujuan bagi kenapa kok kita melakukan itu ada dua, bagi murid dan bagi guru. Kalau bagi murid bisa baca di sini, memulai perjalanan pengembangan diri seperti yang kita sudah lakukan, melakukan self discovery, meningkatkan motivasi belajar, terus sebagai panduan untuk arah masa depan yang lebih jelas. Gitu. Tapi bagi kita ini yang utamanya sebenarnya. Peta awal untuk kita mengetahui tadi yang sudah saya sampaikan keadaan dalam kelasnya, terus intervensi yang tepat. Dan yang terakhir adalah membangun koneksi yang seperti nanti kita akan lakukan di jurus 5. Nah, kalau yang saya lakukan, aktivitasnya itu berupa apa? Melakukan asesmen itu. Ada yang tadi itu IST, RMIP, RMIP itu bakat minat nih. Itu yang sudah kita lakukan di Aliza. Yang kedua refleksinya itu hasil asesmennya. Yang ketiga konsepnya ini menjelaskan apa sih fungsinya. Terus tadi kalau sudah hasilnya itu apa, yang menjelaskan itu apa. Gitu. Terus aplikasinya di akhir itu saya akan melakukan kayak karirmu nanti itu tepatnya kemana, arah karirmu. Gitu. Masih bu? Aku berdiri di situ masuk frame. Iya. Masuk. Inflastok apa pun. Sudah. Nah, kalau saya melakukan IST, ini ada beberapa alat yang tadi saya bilang nggak semua guru bisa pakai. Kalau yang bisa pakai dengan yang tadi, yang saya udah ada di linknya di akun Fikar itu. Kemudian, kalau saya ketika pakai IST itu macam-macam fungsinya, karena untuk mengetahui pengukuran bagaimana secara intelijensi kemampuannya. Kalau RMDB itu macam-macam, dia untuk mengetahui minat bakatnya. Sama yang tadi saya sampaikan, kalau misal tes kemampuan itu fungsinya seperti apa, tes kepribadian itu hasilnya seperti apa. Nah, beberapa yang saya sampaikan, alat tes yang saya berikan, kemudian ini pelaksanaannya, foto pelaksanaan ketika saya melakukan ujinya. Dari hasil tes ini, saya melakukan yang namanya konseling pribadi dan konseling kelompok. Kalau konseling kelompok mungkin jenengan yang akan bisa lakukan ketika di kelas sebagai guru mapel. Kalau saya guru BK akan memakainya ketika konseling pribadi. Gitu. Nah, kalau dalam keadaan di konseling kelas tadi kan saya menyampaikan kalau hasilnya itu bentuknya besar gitu. Hasilnya itu yang kumulatif, yang semuanya, yang seperti ini. Jenengan bisa pakai untuk nanti itu sebagai pembuatan RPP jenengan. Itu. Tapi kalau saya ketika saya melakukan RPL-nya pribadi, saya menjelaskan kepada murid hasil asesmennya dengan keadaan dirinya itu seperti apa. Itu gambarannya seperti ini. Laporannya itu bentuknya kayak gini. Nah, ini yang saya jelaskan ke muridnya yang ada di foto tadi itu, kemampuan diri itu seperti apa, kecocokan dengan dia nanti itu penjurusannya seperti apa, jurusan IPA, IPS atau apa muadalah seperti itu.
kemudian kepribadiannya dia seperti apa. Nah, dari hasil yang tadi saya jelaskan, setelah saya mengetahui itu, terus kemudian saya jelaskan kepada santrinya melalui RPL pribadi. Kemudian santrinya diminta untuk membuat perencanaan. Ini membuat perencanaannya seperti ini. Gitu. Jadi dia mengisi perencanaan karirnya itu seperti apa, pandangan ke depannya itu seperti apa. Gitu. Kalau jenengan mungkin di kelas nanti bisa membuat seperti, oh kalau di sebagai wali kelas ya, terutama atau nanti guru walinya itu, kira-kira langkahmu setelah ini untuk menunjang karirmu itu apa yang harus dilakukan, mungkin strategi siapa, mungkin atau apa yang lebih ditingkatkan seperti itu. Gitu. Nah, kalau integrasinya, kalau saya ketika dari hasil tadi itu saya integrasikan menjadi RPL saya di sini. Nah, ada dari 5 poin, mungkin kita juga buat goal setting ya. Kita ada 2 poin. Yang pertama, memantau perkembangan kepribadian, karena kita diminta untuk tahu bagaimana karakteristik. Jadi kita masukkan ke plot bulannya mulai dari Juli sampai Mei. Terus yang kedua, ada jadwal bimbingan untuk personalnya. Itu. Jadi kan juga bisa melakukan itu di dalam kelas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, kita akan lanjut ke jurus yang kedua. Ya. Nah, di jurus yang kedua kita belajar mengenai jalin koneksi. Jalin koneksi itu kalau bahasa awam kita itu konseling. Bahasa itu konseling, nanti akan ada pendekatan konseling seperti apa, terus ada teknik konselingnya seperti apa, dan saya akan mencontohkan seperti apa bentuknya. Mungkin kalau wali kelas di ARS, Bapak Ustadz pasti melakukan di karena wali kelas. Kalau kita melakukannya di BK itu, kita ada yang namanya itu mendengar aktif, ada teknik nonverbalitus. Kalau di bahasa yang sekarang itu kita pakainya itu soler, ada yang S itu untuk squarely, O itu untuk open posture, L itu lean itu kayak menegakkan badan ya. Yang E itu eye contact, R yang terakhir ada relax itu. Nah nanti akan ada video saya coba tayangkan sedikit, saya ngomong masalah terlebih dulu. Nah saya menggunakannya dalam RPL itu menjadi, kalau di BK istilahnya ada yang namanya konseling realita. Dengan nanti mungkin bisa melakukan itu sebagai bentuk dengan konseling ke santri, ke siswa. Ini RPL saya, di dalam konseling realita itu ada yang namanya WDEP. Nah, kalau di kertas yang sudah saya kasih itu kan ada gitu. Di halaman yang kedua itu ada WDEP itu mulai dari wants, terus doing, terus apa lagi? Evaluation, yang terakhir planning. Nah, itu. Kalau di jenengan ada 2 kebutuhannya, active listening sama segitiga restitusi. Di sini kalau yang pernah ikut guru penggerak atau mungkin pernah waktu itu dapat pembinaan juga masalah sekolah penggerak, pasti masih ingat yang namanya segitiga restitusi. Kalau di kertas saya menyampaikannya itu ada 3 nih kalau tidak salah. Bagian dari segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang kedua, yang ketiga itu menyatakan keyakinan. Oke, sebagai contohnya, ini laporan saya ketika saya sudah melakukan jalin koneksi nih, per babnya yang tadi WDEP-nya sesuai kalau konseling realitasnya. Terus saya akan, nah ini yang tadi ada ini kita coba lihat videonya.
Di sini tahapannya adalah paraphrasing. Paraphrasing itu tahapan kita itu menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh santrinya, siswanya. Gitu. Kita contohkan di menit ini. Satu merasa bahwa itu belum mencapai. Nah, saya menyampaikan balik terkait dari berarti antum itu menyampaikan bahwa ini tuh belum sesuai dengan target antum ya, bahasa gitu. Jadi paraphrasing itu seperti itu. Itu termasuk dari aktif pendengar. Santri menyampaikan dulu apa yang dia sampaikan, kemudian kita menyampaikan ulang. Benar nggak pemahamannya seperti ini? Gitu. Terus ada klarifikasi tujuan. Oh ya, sebentar saya Pak. Saya buka lagi. Ini sebenarnya ada di bagian selanjutnya yang di paraphrasing. Jadi kayak setelah santrinya menyampaikan tujuannya dia itu seperti apa, saya masukkan lewat sini aja. Di dua itu merasa bahwa itu belum mencapai kalau belum tahu mungkin bisa menilai ini setelah kita saya menyampaikan nanti setelah konseling ini itu tujuannya itu apa sih? Gitu. Jadi kalau jenengan sering ngobrol sama santri itu tetapkan. Kalau nggak gitu jenengan akan ngobrol ngalor ngidul bahasa. Nggak ada tujuannya seperti apa gitu. Jadi tetapkan tujuannya. Saya menetapkan tujuan itu sesuai dengan klarifikasikan tujuannya dia. Gitu. Karena dia datang kalau kasusnya ini di laporan proyek saya ini. Saya pakai Janardan itu, dia merasa setelah dia rapotan itu merasa kalau nilainya itu nggak maksimal, nggak sesuai dengan target awalnya dia gitu. Jadi tujuannya dia datang menghadap itu untuk apa? Untuk mencoba mencari solusi seperti apa, gitu. Nah, yang ketiga salah satu teknik dari teknik mendengarkan aktif itu ada summarizing, menyimpulkan apa yang dia sampaikan. Dia ngomongin banyak, kita memverifikasi. Oh berarti kamu tadi menyampaikan A, B, C, D, F, G gitu kan. Kita summary-kan. Benar nggak seperti itu? Sembari kita memastikan. Gitu. Oke, saya lanjutkan ke segitiga restitusi gitu. Nah, di sini ada 3 tahapan, saya bagi menjadi 4 karena di terakhirnya ada saya tambahkan mengenai menaikkan keyakinan. Ada 2 contoh di situ. Nah, yang pertama dalam segitiga restitusi ada yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini, saya memperhatikan di muka. Itu bisa. Ini dulu pernah kita sampai sebelumnya ya. Sini kita ada satu dengar, saya menyampaikan di sini kita nggak akan ngomongin masalah hasilnya. Kita lebih kepada fokusnya bagaimana cara menggunakan hasil ini untuk meningkatkan diri. Itu kalimat menstabilkan identitas. Atau kalau dalam bahasa biasa kita keseharian itu, Ustadz saya tadi habis dimarahin karena saya nggak mempunyai tugas. Oh iya nggak apa-apa, pasti kamu punya alasan kenapa nggak mempunyai tugas kan? Kalimat pasti kamu punya alasan itu menstabilkan identitasnya dia. Kita tuh nggak apa-apa bikin salah, yang pasti kamu punya alasan kan? Kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, saya kembali ke ini. Validasi tindakan yang salah. Setelah kita setelah tadi kita stabilkan identitas, ya dia merasa tenang dulu, dia merasa kalau dia ini
oh nggak apa-apa ya begini, bikin salah itu ya hal yang normal. Kita validating dulu, apa kan? Kita validasi sebenarnya apa yang bisa dia lakukan. Kalau dalam part ini saya dalam kegiatan konseling ini saya menyampaikan itu ke dia, gitu. Sebenarnya itu banyak faktor penyebabnya kamu tadi tidak mengerjakan tugas, gitu. Dia untuk apa ya, supaya dia itu punya gambaran tentang dirinya, kenapa saya nggak mengumpulkan tugas gitu. Jadi setelah nggak ada sampai itu merasakan perasaan bersalah, dia akhirnya coba berpikir dengan memvalidasi perasaannya. Berarti kamu merasakan apa kalau kamu nggak ngumpulin tugas, gitu. Karena banyak sebenarnya indikatornya kayak gitu. Oke, yang ketiga di segitiga restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya contohkan yang ini yang jauh. Di situ saya ada menyampaikan, saya mencoba untuk membuka dia itu paham nggak kalau dia membuat rencana ini penting loh untuk kedepannya, gitu. Jadi kita menumbuhkan bahasa itu kayak apa ya? Kayak perasaan dia setelah ini apa yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Kalau dalam part ini ketika saya konseling, karena di aktivitas area yang terakhir saya akan membuat dia jadwal mengenai kira-kira masa depannya dia jurusan itu apa yang dia lakukan untuk memperbaiki nilainya di semester yang sekarang. Maka pernyataan saya yang keluar itu begitu, gitu. Kira-kira kamu melakukan apa dan dalam keyakinanmu kamu bisa nggak melakukan ini? Sebenarnya dalam jangka pendek itu apa sih yang harus dilakukan? Jangka panjangnya itu apa sih? Kayak gitu. Jadi mungkin kalau kebiasaan biasanya kalau nggak pakai teknik segitiga restitusi kan kita ya asal ngobrol gitu, langsung aja. Berarti apa? Nah kamu sih begitu, makanya kamu begini. Jatuhnya kayak kejadifikasi anak itu datang kepengennya terbuka malah ketutup gara-gara kok udah dijudge duluan gitu. Nah kalau dalam segitiga restitusi sebenarnya kita itu kayak mau kembalikan ke anaknya sendiri gitu. Gitu. Saya kembali ke laporan. Oke. Kemudian kalau jenengan tadi kan saya jelaskan ada dua, active listening sama segitiga restitusi. Nah, kalau di BK itu ada yang namanya yang tadi saya bilang konseling realita. Kalau dalam konseling realitas itu apa sih? Membuka santri itu supaya dia yang sekarang. Bahasanya itu kita nggak usah ngomongin yang lalu, kita ngomongin yang sekarang yang paling bisa kamu lakukan. Gitu. Biar anaknya yang pertama kalau di pandangan pendekatan konseling realitas itu juga supaya kita berfokus itu pada jalan keluarnya gitu. Tadi kan ada W, D, E, P. Yang tadi kan wants itu berarti apa kebutuhanmu, apa yang diharapkan oleh santrinya. Saya contohkan di konseling yang sudah saya lakukan itu seperti ini. Ini saya masih menjelaskan hasilnya dulu ya. Saya coba menggali karena dia kepengen masuk di bisnis, HI atau bisnis, dan rencana kedepannya seperti apa sih yang dimau, gitu.
jangan-jangan saya atau bisnis ini nggak sesuai, ini hanya kayak kemauan sesaat. Harapannya apa sih? Kalau tadi di awal saya bilang, oh saya kepengen gajinya besar, saya kayak gitu. Nah, itu menanyakan ke siswanya, bener nggak yang seperti itu emang dia inginkan sebetulnya begitu. Ya. Terus kita lanjut ke yang D. Kalau D apa? Doing. Saya contohkan di menit ini aja. Sedikit di tahapan doing itu kita menanyakan ke santri itu apa yang sudah dia lakukan gitu. Kalau dari ini tadi kan dia menyampaikan sebenarnya kalau matematika itu saya paham, cuman ketika lihat soal saya itu kayak bingung, saya nggak tahu seperti apa mengerjakannya gitu. Makanya di proses yang E itu evaluasi ya, E-nya. Nanti di evaluasi akan kita kelihatan kalau dia itu kira-kira ada nggak hal yang dia lakukan ternyata salah gitu. Di part ini untuk mengevaluasi apa yang dia lakukan, saya pakai gunakan kertas yang tadi ada di contoh gitu. Contoh lampirannya. Nah, saya minta si Jian ini untuk membagi mana yang sudah berhasil, mana yang enggak, antara yang dia sudah lakukan sama yang dia belum lakukan. Seperti itu. Dan yang terakhir, P-nya planning. Kalau ini udah ketebak ya tadi ya, saya udah menyampaikan kalau kita planningnya setelah dia menuliskan itu, saya membuka diri untuk dia ngomong, kita melakukan ini seperti apa nantinya, evaluasi ini seperti apa, berkalanya seperti apa. Masuk ke sesi konsumsi juga. Jadi itu guys, Bapak Ibu. Nah, ini hasil pengerjaannya dia ketika yang tadi saya suruh dia mengerjakan rencana hariannya. Dia nulisnya dalam bahasa Inggris ya. Terus kalau di PK itu ada yang namanya evaluasi sebenarnya. Kalau di PK itu ada namanya ketika kita konseling itu ada kayak instrumen untuk melihat dia kepuasannya terhadap proses konseling sama hasil konseling itu. Ini dia menyampaikan dua itu. Ini juga. Nah, nanti akan ada testimoninya juga. Ini ini testimoninya Jian. Saya datangkan biasa di panggilan, saya beri beberapa review ya. Nah, pertama ini tahun biasa kan saya pernah saya kasih testimoni tentang baik berapa dari banyak yang saya merasa
ya dari yang kita lebih eksplor diri saya di mengenal saya di tahu saya yang pada kita juga pengen saya confidence saya juga bisa dalam berpijak pada hari dalam pilihan yang saya ambil dengan hari dan juga ya overall mengarahkan saya kepada future yang lebih bright ya dengan mungkin itu juga membantu saya pada agenda saya di besar kelas sekolah juga saya juga mulai merasa comfortable aman sedikit apresiasi sebagai orang untuk respect itu karena selama ini saya sendiri kadang-kadang merasa saya boleh ngomong gitu tapi kalau di situ saya merasa lebih diterima gitu jadi keluarga juga aman juga habis itu juga adik-adik ya pada itu juga itu juga di school tapi habis itu juga mau baca kalau dari proses pembicaraan dengan baik itu sampai bahas ya akhirnya juga terbaik yang benar-benar buat saya banget just over people itu nyaman lah buat ya saya itu jadi dia itu lumayan sih udah 1 tahun lebih ya jadi prosesnya dia sampai dia kenal sampai dia menemukan ada apa dia Riza dia mau apa seperti apa mulai pengenalannya sampai ada konfliknya termasuk saya pakai jurus 1 dan 5 itu di tahapan jadi dia udah menerangkan di jurus 1-nya seperti apa ketika pemakaian ketika saya konseling di sini dia sudah menyampaikan seperti itu. Mungkin itu sekian teman-teman, mohon maaf mungkin agak lama dan insya Allah jenengan juga sudah melakukan sebenarnya saya cuma mengingatkan dan melihatkan bagaimana secara administrasi kita melakukan setelah kita mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah secara umum mungkin banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini mulai dari 2 jurus tadi yang telah dijelaskan oleh pemateri terkait kenali potensi dan koneksi. Mungkin sebelumnya lebih banyak ketika konseling dengan siswa selalu to the point mungkin ya masalahnya apa terus tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang telah dijelaskan tadi sehingga mungkin setelah ini bisa diaplikasikan terkait kenali potensi dan koneksi ketika konseling berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah dipelajari. Mungkin itu saja. Terima kasih.